Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga teman-teman dimanapun sehat saja ya. Jadi kali ini Hafna mau sharing ke kalian itu lebih kayak pengalaman pribadi aku sama karantina di sebuah wisma, yang jelas bukan wisma atlet karena wisma atlet sedang di peruntukan untuk orang-orang yang positif aja. Nah, jadi aku berangkat dari Turki, dari Istanbul ke Indonesia itu aku nggak ada transit, langsung selama 11 jam 20 menit ya. Jadi aku berangkat dari Istanbul itu jam 2.40 kita udah take off, terus kita landing jam 5 kurang 15 menit, hampir jam 6 pada saat itu, jam 6 sore waktu Indonesia. Nah, sampai di sana kita ngantri banyak banget karena pada saat itu ada juga 3 penerbangan yang dari Dubai, dari Saudi, dari Malaysia kalau nggak salah, dan di situ ramai banget. Kita harus melewati beberapa pemeriksaan ya, yang pertama sekali yang aku ingat itu kita tuh harus siapin itu kita boarding pass kita sama paspor. Nah, terus mereka kasih kayak barcode kecil sebagai data diri. Terus kemudian proses yang kedua, nah kita tuh disitu tunjukin sertifikat vaksin, terus juga hasil PCR. Nah, kalau misalnya kamu pelajar, kamu juga harus tunjukin kayak kartu pelajar kamu atau surat keterangan yang menunjukkan bahwa kamu pelajar. Nah, terus mbaknya bilang gini, oh kamu pelajar ya? Iya, aku lagi S2 dan aku pulang untuk memperbaiki riset aku. Jadi karena aku penelitiannya di Aceh kan, di tempat aku. Ya udah, terus si mbaknya bilang sebenarnya nanti kebijakan terbaru yang teman-teman harus tahu juga ya, bahwa katanya kata si mbak ini, aku juga belum tahu, mungkin sosialisasinya belum, mungkin sudah tapi mungkin belum semuanya pada yang tahu karena baru ya. Jadi itu kata si mbak yang di counter tadi, nah untuk sebenarnya untuk pelajar atau mahasiswa yang di luar negeri itu kalau dulu katanya boleh di wisma gitu. Nah, tapi kalau misalnya sekarang ini peraturan yang terbaru per 1 Februari gitu ya. Sedangkan aku kan berangkatnya itu 24 Februari ya. 4 Februari. Nah, pokoknya aku udah landing, kita udah landing itu jam 6 kurang 15 menit, jam 6 sore ya. Sore. Nah, terus aku bilang, ya gimana ya mbak, saya mau research ini gitu. Ya udah, karena mbaknya jarang pulang nih gitu, jadi karena kan aku belum pernah nginap di wisma atau segala macam ya. Ya udah nih, kita kasih nih kali ini gitu, kita kasih nih kamu di wisma gitu. Nanti setelah ini nggak boleh lagi ya kalau kamu pulang dalam waktu dekat. Terus aku bilang ya udahlah, oke gitu. Jadi karena percuma juga kan didebatin, nggak ada gunanya, ya diiyain aja. Somehow aku lagi kayak ngambil kesimpulan bahwa mungkin ya di lapangan mereka menemukan kasus ada mungkin banyak mahasiswa atau pelajar di luar negeri itu yang mungkin pulang balik gitu dalam waktu dekat gitu. Jadi keluar masuk Indonesia itu dalam waktu dekat. Jadi mungkin sering seperti itu. Jadi mungkin hal itu ya mungkin bagi pemerintah itu mungkin ingin mengurangi mahasiswa yang sering masuk gitu dalam setahun itu, mungkin beberapa kali gitu melakukan jadwal masuk keluar Indonesia. Tapi aku juga berpikir ya, kalau gimana kalau misalnya tuh ada yang pelajar-pelajar kita yang kayak harus jadi ikut workshop gitu ke luar negeri, itu mungkin juga nggak dibolehin kali ya. Jadi karena yang boleh untuk nginap di Wisma Atlet itu
cuman orang-orang yang udah lulus. Nah aku berpikir juga itu kan berdasarkan informasi dari mbaknya, tapi aku nanti mungkin nge-research lagi peraturan terbarunya bahwa seperti itu. Jadi mungkin aku sharing ke teman-teman buat teman-teman persiapkan. Jadi seperti itu ya. Jadi yang boleh nginap di Wisma itu hanyalah pelajar-pelajar yang benar-benar udah tamat ya. Nah mungkin teman-teman yang udah lulus ya, sudah izin, mungkin teman-teman bisa minta surat perjalanan dari KBRI negara teman-teman masing-masing bahwa teman-teman sudah melakukan atau menyelesaikan pendidikan teman-teman, seperti itu. Nah jadi itu kita aku nggak tahu ya boleh menyebutin nama Wisma yang kita inap atau enggak gitu, karena tidak ada kontrak apapun sih di situ terlihat, tapi aku nggak mau sebutin ya, antar takutnya kenapa lagi ya begitulah. Oke, jadi ini kayak cuman sharing pengalaman aku sih selama karantina. Selebihnya teman-teman nilai sendiri, prepare sendiri. Kalau teman-teman mau pulang ya teman-teman prepare sendiri lah. Nah terus kan aku tuh kita udah landing jam 6 kurang 15 menit ya. Nah aku baru dapat kamar itu jam 2 aku baru dapat kamar, baru bisa tidur tenang guys. Nah, itu lama banget sih menurut aku. Jadi kita dibawa pakai mobil ke Wisma ini. Nah, kita berdua ke mobil dan kita harus nunggu di situ berapa jam, udah mobil 2 jam setengah, hampir 3 jam. Kita berangkat dari Bandara Soekarno Hatta itu sekitar jam 8 kurang 10 menit seperti itu. Karena kan kita harus ngantri lagi ya di bandara itu dengan banyak banget pemeriksaan. Nanti setelah di counter 1 ini pindah counter 2, pindah counter 3 sampai kita di bus tuh ada aja pemeriksaan. Nah, itu banyak banget, pusing sendiri gitu karena udah lagi rame. Terus ya pokoknya gitu lah, ngeribetin banyak banget gitu yang harus diperiksa ya. Mungkin itu demi keamanan juga. Nah, tapi itu sumpah banyak banget, harus ngetap di sini barcode-nya itu. Aku nggak tahu, emang lo pikir kenapa nggak sih dibuat simple aja? Menurut aku ya, simple aja. Cukup 1 counter gitu pemeriksaannya, tapi dibuat banyak gitu. Ya, itu sih. Itu saran aku ya. Kalau dengerin di rumah ya nggak apa-apa. Nah terus kita jam 8 malam kita masuk ke Wisma. Nah kita nunggu sampai 2 jam setengah atau jam 10 malam tuh kita belum keluar dari mobil karena nggak boleh keluar dulu karena kita harus ngantri. Nah setelah itu ada yang bosan terus keluar sebentar untuk duduk dari mobil, karena kan gimana ya, ngapain di dalam mobil. Terus disuruh masuk lagi, terus tiba-tiba ada petugas seorang tentara yang ngasih aba-aba gitu, dia ngucapin selamat datang di Wisma ini, dan kalau kalian ada butuh pertanyaan boleh ditanya gitu. Dia ngasih beberapa pemberitahuan, beberapa peraturan tentang Wisma ini. Nah setelah itu kalian punya pertanyaan enggak gitu. Jadi kita dapat informasi dari yang dia sosialisasi tadi oleh petugasnya itu seorang TNI, nggak tahu namanya siapa dan nggak boleh sebutin namanya. Jadi tuh yang pertama kita di sini tuh tidak boleh nggak pertama tuh jadi tuh mengenai vaksin. Jadi kalau peraturan terbaru juga nih, kalau misalnya kalian sudah vaksin 3 kali yang booster itu kalian cuman cuman wajib karantina itu selama 3 hari. Dan kalau misalnya kalian 2 kali vaksin ya, statusnya 2 kali vaksin tuh kalian harus karantina selama 5 hari. Dan kalau misalnya kalian nggak pernah vaksin atau cuma vaksin 1 kali itu kalian paling lama
karantina itu 7 hari. So ada yang 7, ada yang 3, ada yang 5 hari. Kalau aku dapat 5 hari karena aku vaksinnya baru 2 kali, belum bisa vaksin yang ketiga karena kan booster itu katanya ketika aku mau vaksin yang ketiga katanya tuh harus rentan 6 bulan. Jadi jarak dari vaksin kedua ke vaksin ketiga itu harus 6 bulan. So aku belum bisa vaksin karena jarak antara vaksin kedua aku sama vaksin ketiga aku itu baru 4 bulan. Jadi setelah 6 bulan baru vaksin ketiga. Terus apa ya? Nah setelah itu setelah dapat tadi aba-aba dari TNI, katanya juga nggak boleh nge-grab food. Jadi kita nggak boleh pesan makanan dari luar, dan kita juga nanti juga bakal dikasih makan di sini katanya. Nah malam itu kan kita jam 6 landing tuh kita belum makan apa-apa kan. Terakhir makan di pesawatnya, breakfast dari pesawatnya. Itu pada kelaparan semua sih teman-teman di dalam mobil gitu. Terus sampai ke dalam tuh katanya nasinya habis gitu. Jadi kalian tuh cuman dapat snack gitu, jadi makan snack aja. Jadi aku kelaparan juga, jadi karena kita nggak boleh pesan nih makanan dari luar, jadi akhirnya aku ngambil 2 kotak dong snacknya itu, karena emang katanya nasinya habis untuk malam ini. Jadi kalian baru dapat nasi itu nanti besok pagi gitu sih katanya. Nah terus pengalaman aku lagi ya gitu, nggak boleh ngirim barang keluar katanya. Terus kalian juga nggak boleh terima barang kiriman dari luar, dan kalian juga tidak boleh mengeluarkan barang dari dalam untuk dikirimkan keluar. Istilahnya itu kayak menjauhkan kontak gitu. Jadi seperti itu. Terus di sini juga disediain kantin. Ntar ya guys, kayaknya nasinya udah. Halo guys, maaf ya tadi aku terpotong dulu karena aku yang terpotong enggak, maksudnya terpotong videonya tadi karena tadi ada yang ngantar nasi kan. Jadi para TNI-nya nganterin nasi kita. Karena kan udah semalam belum makan ya, jadi emang lapar kan, beli nasi dulu tadi. Jadi kita dapat nasi pagi jam 6.42, jam 6.42. Oke. Nah sampai di mana tadi ya ceritanya? Nah, sampai di ini ya, udah kita dikasih aba-aba di dalam mobil, dan 2 jam setengah, jam 10 lewat kita baru keluar. Dan kita keluar dari mobil itu kita harus ngantri lagi, terus taruh barang sebelum orang baik-baik kita ngantri terus petugasnya juga udah jam 12 malam nih, udah jam 12 malam, padahal kita sampai di situ tuh udah jam 8 kan, jam 8 lewat gitu lah, jam 8:15 kita sampai semuanya. Nah udah gitu kita harus ngantri lagi jam 12, jam 11 lewat 45 menit. Jadi itu ada break 15 menit. Terus para staff yang meriksain kita itu katanya dia tuh punya shift ya, jadi tuh pergantian. Jadi kita harus nunggu 15 menit lagi sampai jam 12 untuk diperiksa. Nah karena tadi padahal landingnya 24 Februari, jadi akhirnya kita di swabnya jatuh karena udah lewat jam 12. Jadi kita harus pakai tanggal 25 Februari. Jadi perhitungan karantinanya itu katanya setelah kita melakukan swab. Nah setelah itu kita ngantri, dan ada beberapa yang harus dipersiapkan, diisi gitu ya. Banyak sih, aku nggak ingat, pokoknya persiapin aja tuh kayak boarding pass, tanggal keberangkatan, negara dari mana berangkatnya, sampai nomor HP gitu ya, nomor HP, terus 5 jam, begitu di swab. Selesai, setelah ngantri semua selesai jam 2 aku baru naik ke atas, baru bisa tidur tenang. Dan begitu masuk di kamar ini, satu kamar tuh 4 orang, jadi tuh sudah terisi 1 orang. Kemudian belakangan datang mbak-mbak 2 orang lagi dari Malaysia, kedatangan dari Malaysia. Akhirnya kita satu kamar ini berempat. Setelah itu
masuk nih jam 2, terus aku mandi dulu. Pas keluar dari kamar mandi, aku kan orangnya nggak pernah, bukan penakut ya, maksudnya aku nggak pernah kepikiran segala macam, tapi ya gitu. Terus aku ada kayak pengalaman kecil sih, tapi mungkin itu bisa jadi itu halusinasi aku aja gitu. Jadi halusinasi aku aja karena mungkin baru masuk juga ya. Terus pas siap dari kamar mandi aku kayak sebuah bayangan gitu kan. Itu sekilas sih, paling lama 2 detik 3 detik gitu. Terus udah lah, aku gak mau yang hus gitu, aku gak mau peduliin apa sih, mungkin halusinasi gitu. Terus masuk kamar dan baju segala macam, aku sholat. Terus aku mencoba tidur karena udah memang kelelahan banget, terus juga kelaparan karena nasinya katanya habis, terus aku cuma makan snack. Nah terus apa ya aku tidur, bangun. Nah pas bangun pagi kan aku matiin lampu tuh, matiin lampu. Dari itu bangunnya kayak ada yang bayangan lagi gitu. Terus apaan sih ini, kenapa gitu, kayaknya memang harus dikasih al-baqarah nih ruangan ini ya. Mungkin karena baru masuk juga gitu, atau bisa jadi itu cuman kayak halusinasi apa aja. Itu mungkin gak penting sih, tapi itu ya pengalaman pribadi aku di hari pertama karantina. Nah terus ya itu aja sih di hari pertama karantina. Jadi kamu nggak boleh terima makanan dari luar, tapi kamu di sini tuh ada kantin, jadi kamu bisa turun kantin itu, dan kita katanya juga dikasih keluar untuk olahraga gitu. Di sini tuh ada jendela, tapi jendelanya nggak bisa dibuka, tapi ada sedikit ventilasi di atasnya, bisa jadi masuk udara, jadi aman. Terus apa lagi ya yang, nah ini tuh aku ingat, jadi tuh di mobil, pas kita tunggu di mobil tuh ada orang yang jual colokan. Mungkin kalian bisa cobain juga sebelum karantina, yang karantina di Wisma ya, yang karantina di Wisma itu kalian boleh persiapkan ini apa namanya, cabang stop kontak itu, yang punya cabang-cabang. Nah aku nggak sadar ya, aku nggak ngeh itu di mobil ada yang jual stop kontak itu yang bercabang itu. Nah aku nggak tahu bahwa fungsinya di Wisma ini nggak ada seperti itu, jadi cuma ada satu colokan itu. Jadi kalau misalnya kita satu colokan itu berfungsi tuh sebenarnya untuk kipas angin. Jadi kalau misalnya mau ngecas HP tuh nggak ada stop kontak yang lain, jadi harus cabut itu, dan kayak gimana terus kalau dicabut kan panas gitu. So aku kesel sih, aku nggak beli tadi di sana, tapi aku kan belum ada rupiah ya. Aku ada sih rupiah aku, tapi katanya stok kontaknya itu tadi mahal gitu, malas banget aku belinya. aku belum ada rupiah lagi, belum nukar gitu. Oke. Itu sih mungkin pengalaman aku dari hari pertama. Mungkin teman-teman bisa lebih preparing lagi ya. Kalau yang pelajar mungkin aku udah infokan tadi berdasarkan informasi dari petugas bandara. Terus ya stay safe aja. Aku bakalan sharing ke kalian lagi hari kedua aku perasaan aku di karantina. Oke guys, stay safe, semoga sehat terus. Jangan lupa jaga diri karena emang lagi musim banget nih, pada demi semua. Oke, see you, sampai jumpa di vlog aku. Kalau vlog video aku yang kedua ya, karantina yang kedua. Jangan lupa subscribe. Dadah.